ketenangan hati Bapa. Ya, Semua kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya Bapa. Walau ku harus berjalan
menyertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh melalui Tuhan kehidupan kami selama 1 minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Bapa, saat ini biar Bapa ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kau sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Setiap perkataan kami Tuhan, mungkin secara tidak sengaja kami telah menyakiti Tuhan bersama kami Tuhan. Bila saat ini Tuhan mau ampuni kami ya Bapa, agar kami boleh layak Tuhan untuk datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapa waktu ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau urapi Tuhan setiap hamba-Mu yang mengambil bagian dalam melayani Engkau pada saat ini Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan setiap umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, agar mereka boleh sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan, untuk bersama-sama dengan kami meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya ajak Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan mengangkat satu pujian yang mengatakan terpujilah nama Tuhan. Puas dan kemuliaan
dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita dan terang bagi jalan kami. Karena itu berfirmanlah kepada kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus mengajari kami, memberikan kami kemampuan dan hikmat untuk memahami kebenaran itu. Dan biarlah firman itu boleh bertumbuh dalam hati kami dan berbuah bagi hidup yang kekal. Seluruh waktu ini Tuhan, buat Engkau berbicara, berbicaralah dan beracaralah. Di dalam nama-Mu yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan, kami berdoa. Amin. Shalom saudara semangat yang di rumah, yang dengerin ibadah ini secara online. Pagi hari ini saudara kita ingin belajar tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, kita sering khotbah tentang hal bagaimana kita hidup, ya bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Tapi tetap aja kita juga perlu mengingatkan satu sama lain tentang kesudahan segala sesuatu. Itu sangat penting untuk diketahui oleh semua orang percaya, bahwa satu kepastian bahwa Tuhan akan datang, tapi yang tidak tahu dengan pasti kapannya dia datang, itu masalahnya. Tapi kalau kita lihat dari apa yang Tuhan sudah genapi hari-hari ini dan hari-hari yang lalu dan tahun-tahun yang lalu, itu menunjukkan bahwa seluruh perkataan Tuhan tentang akhir zaman itu progresif, berlangsung terus ya, sedang berlangsung gitu. Ada yang sudah digenapi dan akan digenapi gitu ya, atau sedang berlangsung penggenapannya. Salah satunya ketika murid-murid Tuhan tanya tentang akhir zaman. Jadi saudara, pertanyaan tentang akhir zaman itu bukan sebuah pertanyaan yang alergi untuk dijawab gitu ya. Karena waktu murid-murid tanya tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan, Tuhan Yesus tuh tidak marah sama murid-muridnya, tapi ngasih tahu gitu ya.
orang murid-muridnya minta salah satu tanda gitu kalau Tuhan akan datang, tapi Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya tanda-tanda kapan dia akan datang. Jadi saudara, itu bukanlah sesuatu yang alergi sekali lagi untuk kita orang Kristen memahaminya. Kalau kita baca Matius 24 ayat 3, kita buka ya Matius 24 ayat 3. Murid-muridnya tanya begini, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Itu pertanyaan murid-murid ya. Nah, Tuhan mereka menanyakan, salah satu pertanyaannya itu muncul karena dia berbicara tentang kedatangannya itu di Bukit Zaitun. Pertama, bila manakah itu akan terjadi? Pertanyaan itu mengacu kepada apa yang Yesus katakan tentang bahwa dia akan menghancurkan bait suci. Ya, bait suci akan dihancurkan. Dan murid-murid tanya, kapan bait suci itu akan dihancurkan, katanya gitu ya. Nah, mereka tanya begitu. Lalu Tuhan kasih tahu mereka ya bahwa kapan itu akan terjadi, bukan tahunnya kasih tahu ya, tapi itu memang akan terjadi. Dan ternyata saudara, bait suci Tuhan itu, bait suci yang ada di Yerusalem pada waktu itu benar-benar dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Itu ya, itu benar-benar hancur, dikepung oleh kerajaan Romawi, dihancurkan gitu. Itu yang terjadi. Dan sekarang dekat bait suci itu sendiri, di mana bait suci dihancurkan, sekarang dibangun apa? Dome of the Rock itu kubah orang Muslim ya. Bahkan mereka bangunnya, saya baru enggak ya ketika kemarin saya dengerin dari peristiwa lagi perangnya Palestina sama Yerusalem ya sebenarnya ya. Itu dikasih tahu semua orang Israel asli, namanya Ramzi, bahwa di sana tuh mereka ternyata ada dua kelompok Islam yang membuat dua kubah berbeda, jadinya tempat ibadah berbeda. Jadi satu untuk orang Syiah, satu orang Sunni ya. Yang satu kubah emas, yang satu kubah hitam. Jadi mereka kalau pergi ke sana untungnya nggak pernah ribut ya, gitu. Terus ketemu di sana, tuh mereka masing-masing yang percaya tentang bahwa Muhammad naik borak itu ke langit ya, itu di letaknya di kubah hitam. Nah mereka ke situ. Yang percaya bahwa Muhammad naiknya di arah tempat kubah kuning berdiri, ya mereka ibadahnya di situ gitu loh ya, kiblatnya ke situ. Jadi kalau kita nemuin sejarah itu bahwa benar-benar Tuhan kalau bilang itu dihancurkan, itu benar-benar terjadi, dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Lalu kita lihat bahwa orang-orang Israel terserahkan ke seluruh dunia ya, terserahkan ke seluruh dunia. Dan Tuhan bilang tanda kedatangan Tuhan yang kedua adalah bahwa makin dekat tanda kedatangannya, bahwa umat Israel dari seluruh dunia itu akan dikumpulkan kembali pulang ke Yerusalem, ke Israel, mendirikan negaranya. Kalau kita melihat ya, waktu lagi Israel itu perang, lagi melawan orang-orang bangsa-bangsa untuk merebut kembali tanah perjanjian itu, mereka tuh bilang ya, mereka tuh cuma 100 orang. Percaya nggak? 100 orang pintar, tapi sebenarnya bukan karena pintar, gitu ya. Tapi karena tangan Tuhan yang memang menyertai, dan itu memang momennya Tuhan dan waktunya Tuhan untuk mengembalikan mereka ke negeri perjanjian. Itu mereka menang. 100 orang melawan ratusan ribu orang dari seluruh bangsa-bangsa, dikepung. Itu menang. Kalau kita pikirin itu unbelievable ya. Tapi kita ingat Yosua kan, waktu lagi mau perang, suruh seleksinya Tuhan gimana? Suruh minum, siapa yang minumnya sopan gitu, pakai tangan diangkat begini, itu swaspada gitu. Itu lanjut. Bukan Yosua ya, siapa ya? Gideon ya, Gideon saya lupa, Gideon ya. Jadi intinya bahwa seleksi Tuhan itu bukan dari jumlah banyak, tapi dari jumlah sedikit pun Tuhan bisa pakai kalau Tuhan mau, gitu ya, untuk memberikan kemenangan. Jadi bukannya dari besar dan banyaknya kita, tapi dari bagaimana Tuhan ada di pihak kita atau tidak, itu masalahnya. Dan orang Israel pada waktu itu cuma 100 orang yang lagi mau menang perang 6 hari ya, gitu, yang memenangkan dan merebut Israel gitu bagi negeri mereka sendiri. Dan kita tahu bahwa Tuhan memang memilih mereka menjadi umat pilihan Dia, menjadi bangsa pilihannya. Dan mereka kembali, dan itu digenapi, betul ya?
sampai sekarang itu orang Israel itu masih banyak yang eksodus loh. Jadi kalau kita lihat orang Israel itu banyak yang percampuran, ada yang percampuran negro, jadinya kulitnya hitam gitu ya. Ada yang perpaduan Arab, ada yang perpaduan Rusia, ada yang perpaduan Eropa, ada yang perpaduan Amerika. Bahkan kemungkinan besarnya ada katanya suku di Cina, orang Yahudi Cina, jadi makanya sipir. Ada orang Yahudi Asia gitu. Jadi kita intinya bahwa kita temukan bahwa sungguh bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan yang paling besar itu sudah terjadi sebenarnya. Orang Israel sudah pulang ke negerinya. Lalu ingat nggak ada ayat yang saya suka kutip yang tanah gersang dijadikan kebun buah-buahan. Betul ya? Nah, Israel itu diberkati Tuhan sangat luar biasa. Kenapa? Padang gersangnya itu dirubah menjadi kebun buah-buahan, sayur-sayuran, dan tahu nggak? Itu menjadi pengekspor buah yang terbaik di seluruh dunia. Dari mana? Israel. Digenapi nggak? Digenapi ya. Padang gurun jadi kebun buah-buahan. Dan teknologinya Israel itu dengan sangat murah hatinya Israel itu memberkati negara-negara Afrika yang dulu kelaparan. Itu salah satunya Ethiopia. Ethiopia, ingat ya, kita kalau dulu lagi saya kecil tuh sampai saya nggak berani buangin nasi tuh nggak, karena saking saya nonton ya, saya kecil seneng nonton berita. Kalau orang lain seneng kartun, saya nonton berita gitu. Jadi waktu lagi nonton berita ngeliatin orang Ethiopia yang terus kering, perutnya buncit, mau makan susah, itu saya sampai nangis. Jadi saya nggak pernah berani ngabisin nasi sembarangan, makan buah nggak berani. Kenapa? Karena bukan dinasihatin ada Dewi Sri enggak, tapi saya berpikir gue jahat banget ya dikasih berkat, gua nggak habisin, gua buang. Sementara tuh orang-orang Ethiopia sampai kelaparan, sampai musuh lapar. Itu ada di benak saya gitu. Jadi sekarang itu Ethiopia itu menjadi punya kekuatan pangan nomor 4 loh di dunia. Percaya nggak? Dari siapa mereka dapat teknologi itu? Dari bangsa yang dikutukin sama Indonesia. Indonesia kutukin Israel dulu loh. Tapi kata si Ramsi, kutuknya jadi berkat buat orang Israel. Kenapa? Saat ini itu Ethiopia menjadi kekuatan pangan nomor 4 karena teknologi yang dibawa orang Israel. Kan tanahnya susah air ya di Ethiopia. Tapi saya lagi melihat perkebunan Ethiopia itu sampai, ya Tuhan, dikasih hikmat luar biasa banget tuh orang Israel sebenarnya. Bayangin itu buah-buah kopinya itu gede-gede. Kopinya gede-gede, buah-buahnya bagus-bagus, sayurannya, wow. Teknologi dari siapa? Israel. Dibayar nggak? Enggak loh. Itu relawan, ada tuh nama lembaganya gitu untuk pangan dan industri. Mereka masuk ke Israel, ke Ethiopia. Mereka bantu, mereka ada di situ, mereka ajari penduduk di situ bagaimana mengembangkan teknologi yang Israel pakai. Bahkan mereka menolong orang Ethiopia supaya mendapatkan sumber air yang baik, itu dengan menangkap embun dari langit. Mereka dapat air bersih dulu, sampai nyari-nyari ya, air kotor pun diminum di Ethiopia. Tapi sekarang itu luar biasa. Jadi saudara lihat ya, Tuhan menggenapi firman-Nya kan? Nah, iya kan? Israel itu jadi berkat buat bangsa-bangsa sebenarnya. Cuma yang aneh itu Indonesia, mau apapun yang terjadi, ya mungkin kalau sampai matahari terbit di barat pun Israel adalah yang bersalah. Itu nggak mau tahu sejarah, nggak mau tahu apapun, nggak peduli apapun, Israel salah gitu. Itu sama dengan kalau guru matematika bilang 5 tambah 5 10, kita tetap bilang 11. Mau apapun kiamat terjadi, angka 5 tambah 5 sama dengan 11. Bodohnya hakiki jadinya kita. Nah, itu yang jangan terjadi sama kita ya saudara ya. Jadi Tuhan itu ngajarin kita satu kebenaran yang paling pasti, bukan tentang ajaran, tapi satu Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu. Artinya orang Kristen tidak diajarin jadi orang bodoh yang terima sesuatu main telan aja gitu tanpa perlu dievaluasi. Kalau kita dengar sesuatu, kata Tuhan bilang percaya segala sesuatu, tapi lah uji segala sesuatu. Ya kita harus percaya lah orang ngomong, tapi kita uji omongan lu bener apa enggak gitu ya. Nah nanti itulah jadi keputusan kita. Setelah kita uji ternyata nggak bener ya, kita jangan ikutin gitu. Intinya saudara, sebuah kebenaran bahwa Alkitab itu bukan ngajarin orang bodoh, tapi Alkitab itu ngajarin orang pintar. Makanya orang bodoh di dalam Tuhan itu lebih berhikmat dari hikmat orang dunia ini. Betul nggak? Karena Alkitab itu tuntunan yang pasti gitu, tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya up to date banget. Amin nggak? Ya, seluruh ilmu pengetahuan banyak
awalnya itu dari Alkitab. Teknologi kedokteran yang benar dapatnya dari mana? Bukan dari bangsa-bangsa lain. Dari mana? Alkitab. Gitu ya. Dunia kedokteran makin maju dari mana? Alkitab. Jadi intinya saudaraku, kita adalah manusia, orang-orang percaya yang di dalam Kristus adalah orang yang sangat beruntung. Karena kita dapat buku panduan kehidupan yang paling benar. Amin ya. Ya. Yang di dalam dunia ini nggak ada yang sepasti apa yang Yesus katakan. Ya. Dan di akhir zaman ini pegang baik-baik kepastian yang saudara miliki di tangan saudara. Alkitab yang ada di tangan. Berjalanlah dengan kebenaran itu. Berjalanlah dengan Tuhan. Karena kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Itu tanda yang kedua ya tadi, tentang bahwa orang Israel dikumpulkan kembali ke Israel. Dan hal yang berikutnya yang terjadi ya, Israel masih terus merebut tanah Yerusalemnya gitu, yang masih didudukin segelintir orang yang ngaku penduduk asli gitu, bla 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 bla, bukan ya gitu. Jadi intinya bahwa kita orang percaya harus melihat ini sebagai sebuah fakta bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Lalu dikatakan lagi di Alkitab, coba kita baca ya, Matius yang ke-24 tadi. Kita baca yang ayat 14, dikatakan bahwa, ya saya bacakan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahan. Nah, saudara, dan Injil kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia, akan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Kalau kita lihat sekarang ya, itu dulu kita pikir kapan ya Cina itu dilawat ya sama Tuhan ya, kan? Ya. Dan ternyata di Cina itu orang yang percaya kepada Yesus sekarang itu hampir banyaknya 200 juta orang. Kayaknya itu negara mayoritas Kristen deh kayaknya sekarang ya gitu ya. Jadi bukannya negara-negara yang dulu mayoritas Kristen itu sekarang jadi mayoritas. Bisa jadi mayoritas terbanyak mungkin ya, terbanyak. Bukan mayoritas tapi negara yang jumlah orang Kristen ternyata banyak. Kalau mayoritas tuh misalnya satu negara Kristennya mayoritas gitu ya, dia itu mau jumlahnya sedikit tapi dia mayoritas. Tapi kalau ini enggak. Jumlah orang Kristen di satu negara yang paling banyak itu di mana? Cina. Itu mungkin udah lebih dari 200 juta sekarang ini Kristen. Makanya pemerintah Cina berusaha membuat agama Kristen itu yang isinya justru menyinggung supaya kekristenan gak maju. Yaitu atau satu, kalau aliran kalau saudara perhatiin, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau lihat channel itu jangan masuk ke situ. Karena ajarannya super duper ngaco. Dan Tuhan bilang menjelang kedatangan Tuhan itu akan ada guru-guru palsu. Betul ya? Penyesat-penyesat. Dia bilang gini, ada satu lagunya, saya hampir tercengang ketika dengerin lagunya. Punya lagunya gini. Dibikin begitu bagus, melodinya juga bagus gitu ya. Tapi isinya gila. Gitu. Isinya gini. Intinya gitu ya, saya nggak hafal kata-kata lagunya, tapi intinya gini, kitab suci itu, Alkitab itu menghalangi orang datang kepada kuasanya Tuhan. Kata-katanya bagus banget, maksudnya syair lagunya tuh bagus, ya penampilannya bagus, pemandangan alamnya bagus di videonya, kesannya enak banget ya. Tapi isinya, wow, itu gereja itu dari mana? Cina. Dan itu tujuannya apa? Pemerintah Cina sebenarnya pengen merusak ajaran dasar dari Kristenan yang sedang berkembang luar biasa di Cina. Dan kebetulan aliran itu dibawa ke Indonesia. Sekarang harus hati-hati. Kalau sekarang informasi kan gampang didapat ya. Nanti kita dapat yang ngacau-ngacau juga di akhir zaman loh ya. Itu semua kontradiktif terjadi di YouTube dengan sangat bebas. Betul nggak ya? Yang pro Palestina ngoceh, yang pro Israel ngoceh gitu lah. Dua orang pusing itu, orang-orang dengerin berita pusing. Kita harus dengerin penyeimbangnya Alkitab, betul ya? Alkitab sumber pengetahuan, sumber hikmah bagi orang percaya. Di akhir zaman ini, kalau saudara cuma dengerin berita dari luar, saudara pusing 7 keliling, stres. Tapi kalau saudara baca Alkitab,
Dialah yang mengkoreksi semua apa yang kita dengar, benar atau tidak, gitu. Baik atau tidak. Jadi jangan ditelan mentah-mentah semua yang saudara punya dalam informasi, karena itu tanda kedatangan Tuhan. Penyesat, guru palsu, ada yang ngaku Yesus ya Yesus yang lain, gitu ya. Yesus yang lain, ajaran-ajaran sesat yang kelihatannya bagus, dikemas dengan sangat baik, tapi menyesatkan begitu banyak orang. Dan itu sedang terjadi di muka bumi. Saudaraku, yang berikutnya Tuhan bilang kalau kita baca di Matius 24 ini, bahwa akan terjadi penganiayaan. Betul ya? Betul ya? Betul nggak? Penganiayaan, kalau saudara baca penganiayaan, sebenarnya bukan lagi zamannya Nero. Nero kan cuma segelintir orang Israel yang percaya Yesus ya pada waktu itu di Yerusalem dan sekitarnya, yang dianiaya secara luar biasa oleh siapa? Nero. Tapi kalau sekarang ini skopnya jauh lebih luas di seluruh dunia. Betul ya? Itu penganiayaan jangan dipikir cuma terjadi di Cina. Di Indonesia pun sekarang aja nih lagi zamannya Pak Jokowi duduk ya gitu. Itu ada gereja-gereja yang ditutup padahal udah ada izinnya. Ya kan? Terus ada tindakannya enggak? Susah. Yasmin itu sebenarnya izinnya ada loh. Pembangunannya ada, semuanya udah sah, suratnya semua udah pas. Gereja Jasmine di itu yang ada di GKI Jasmine yang ada di Bogor itu nggak bisa sampai hari ini gitu. Nah yang paling tragis itu semua orang dengan sangat, menurut saya, Tuhan maafin saya pakai kata yang paling menurut saya, soalnya saya pikir ini gila itu. Ini yang paling gila menurut saya. Kenapa? Orang Indonesia lebih aware tentang Palestina sama Yerusalem gitu ya. Tentang Israel dengan Palestina yang ribut daripada mempermasalahkan tentang orang Kristen yang minoritas dikosok, dimatiin, dipenggal kepalanya 4 orang. Diem loh, mana suaranya? Ada nggak? Ada nggak suaranya? Heboh? Nggak ada. Gereja banyak yang ditutupin, ada nggak hebohnya? Nggak ada. Banyak penganiayaan di India. Itu ada Pak namanya gereja Sipa apa ya? Itu dipakai Tuhan luar biasa. Apa? Banjire namanya, saya beringat ya, Banjire. Ya, Mbak Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa, memenangkan banyak orang India, orang Hindu terutama. Lalu dia ditangkap oleh ekstremis kanan Hindu, ya, ditelanjangin, disuruh pakai tanda, itu lagi penganiayaan terhadap hidupnya karena dia membawa orang datang kepada Kristus. Dipermalukan. India itu serem gitu-gitu loh. India banyak hamba-hamba Tuhan yang dianiaya, bahkan dimatiin loh. Karena mereka percaya kepada Yesus, karena mereka memberitakan tentang Yesus, karena mereka membawa banyak orang-orang Hindu datang kepada Tuhan. India itu mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Tapi yang lucunya Tuhan sudah membuatin pada hari yang sama di mana orang berduyun-duyun datang kepada Dia, tapi pada hari yang sama pula, pada tahun yang sama, pada masa yang sama juga ada banyak orang Kristen yang murtad. Betul nggak? Tuhan bilang akhir tanda akhir zaman apa banyak orang yang ninggalin Tuhan, meninggalkan kasih yang mula-mula. Tapi juga banyak orang yang berduyun-duyun datang kepada Tuhan dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, berduyun-duyun untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Makanya ayat ini berkata, ada ayat yang berkata, yang dahulu jadi kemudian, yang kemudian jadi dahulu. Saudara mau pilih yang mana? Kalau udah dulu, dari dulu datang sama Yesus, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Alasan apa? Karena nanti saudara rugi. Orang Muslim itu, orang Hindu, orang-orang yang luar yang belum kenal Tuhan, itu berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Kalau saudara lihat di YouTube itu, wah, Belatak orang yang dari, kalau Belatak itu kayak apa yang ngomong saya, itu banyak banget orang yang dari Muslim, dari Hindu, dari mana-mana, itu bersaksi bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, mereka melayani Tuhan, mereka melakukan pelayanan yang penuh dengan kuasa. Sementara orang Kristen pada kemana? Yang mula-mula, halo,
sibuk dengan teologi ya, berantem dengan gereja lain, merasa gereja yang superior, gereja lain kurang bagus. Sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, saudara. Hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di zaman akhir ini. Harusnya hari ini kita sibuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa buat jiwa-jiwa, pergi dan menangkan jiwa, bukan sibuk tentang gereja saya paling baik, ajaran saya paling baik, ajaran saya paling benar. Nggak ada yang paling benar, yang benar cuma ajaran Tuhan. Amin ya. Alkitab yang benar, saudara. Baptisan saya yang paling benar, nggak ada ajaran baptisan yang paling benar. Tapi yang paling benar adalah apa yang Yesus ajarkan di Alkitab. Betul ya? Jadi jangan ngerasa gereja ini cuma, gereja itu kayak bangunan. Seringkali di konsep kita bangunan. Orang-orang beribadah karena satu pemikiran, satu kesamaan, satu kenyamanan. Betul ya? Ya, satu pendapat. Kita berada di situ. Kita beribadah. Lalu kita mulai mengkotak-kotakkan orang-orang Kristen yang lain. Dan selama ajarannya benar, dia saudara kita. Amin, saudara. Ya, apapun gerejanya, dia saudara kita kalau sama Yesus adalah Tuhan. Betul ya? Dan tidak ada nabi yang lain. Ya kan, betul kan? Percaya sama Roh Kudus, percaya pada Bapa di surga. Betul, amin? Amin. Dia saudara kita. Betul? Betul ya? Ajarannya nggak menyimpang gitu. Nggak ada nabi yang lain, nggak ada kitab suci yang lain, cuma ini yang ada. Barulah dia saudara kita. Tapi kalau dia memang keluar dari itu ya salah. Betul ya? Nah, intinya saudaraku, hari-hari ini saudara, kalau engkau padam secara rohani, ingatlah itu tanda akhir zaman. Minta sama Tuhan, oh Tuhan bakar hatiku, jangan sampai rohku padam, apiku padam. Banyak orang ninggalin doanya, nggak ada gregetnya lagi gitu. Apalagi didukung sama pandemi, betul deh. COVID-19 ini mendukung orang untuk tambah males datang sama Tuhan. Jangan, saudara. Oh, lihat ngiri dia, saudara mesti ngiri. Lihatin orang-orang muslim itu yang datang sama Tuhan. Mereka ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan pakai mereka menjadi pemenang jiwa yang luar biasa. Mereka bahkan rela mati, gak takut ngomong terang-terangan gitu ya. Kayak Syafuddin Ibrahim ya. Kalau saudara baca tuh di YouTube Muhammad Kece, itu beberapa orang lagi dari Padang, dari Aceh, dari mana-mana, itu mereka berani ngomong frontal tentang iman yang dulu dan tentang Tuhan dengan sangat berani tanpa takut di penjara, tanpa takut mati. Kapan juga saya pasti mati, katanya gitu kan. Ya intinya. Jadi saudara pun lihat bahwa orang-orang di luar itu yang sekarang sedang menyala-nyala apinya bagi Kristus. Saudara kehilangan apimu nggak sama Tuhan? Rugi ya kita yang dulu mencicipi yang enak, sekarang kita meninggalkan apa yang enak itu. Betul saudara ya? Betul, rugi kan? Jangan sampai saudara kita ditinggalkan karena kita kehilangan kasih yang mula-mula. Pelihara apimu, pelihara rohmu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus akan datang kembali segera. Baik sucinya sedang dirancang loh ya saudara, masih terus loh. Itu progresnya terus masih berlangsung karena orang Yahudi percaya itu. Itu tandanya kalau turun sampai dibangun itu makin gitu ya. Nah, kalau saudara lihat sekarang tanda, Tuhan bilang salah satunya gempa bumi yang makin ngeri ya, betul. Dan makin kesini saya tuh melihat fenomena gempa bumi itu makin serem. Makin seremnya apa? Itu bisa terjadi gempa kembar atau gempa kembar. Dibilang sama BMKG itu namanya gempa kembar. Pada saat yang bersamaan di tempat misalnya di satu negara nih, di satu negara ya, berdekatan tapi misalnya di kota di kota Depok misalnya. Bisa di Depok Timur gempa yang satu, di Depok Barat gempa yang lain dengan kekuatan yang sama-sama besar walaupun beda dikit tapi besar. Dan itu di Cina pada hari yang sama terjadi baru kemarin kalau saya itu kemarin di satu tempat di Guangzhou apa di mana tuh ada dua kota berbeda ya, provinsi berbeda. Itu terjadi dua gempa kembar seperti mana 6,4 sama 7,4 terjadi. Bumi sedang digoncang. Saya selalu ingat ayat ini. Semua akan digoncang.
sampai tinggal yang tidak tergoncang. Iman kita pun banyak yang digoncang. Betul nggak saudara? Iman manusia digoncang. Tuhan bilang kalau dia tidak mempercepat kedatangannya, nggak ada seorang pun yang tahan. Itu maksudnya secara rohani. Orang itu nggak akan tahan dengan beratnya tekanan. Ya, beratnya tekanan, beratnya masalah yang menimpa bumi ini, yang efeknya kepada kehidupan kita. Hal yang paling penting lagi sekarang saudara, kalau lihat topan badai, itu saya kan pernah baca berita ini tuh kalau nggak salah tahun 2010, 2009 saya ingat dikirimin email. Waktu lagi itu sibuk-sibuknya Al Gore, mantan presiden ya, Al Gore ya. Itu dia ngomong bahwa dia kan pencinta lingkungan hidup dan dia bilang katanya, kalau sampai pemanasan global ini terus berlangsung, maka gunung es abadi itu akan pecah. Orang memprediksinya itu tahun 2025. Ternyata gunung es abadi itu 2012 ya, pecah. Sekarang puncak gunungnya yang paling es, puncak es di Arktik itu belah dua. Itu bayangin nggak tingginya berapa, kedalamannya, pecah. Makanya sekarang terjadi topan badai di laut. Itu air yang naik ke daratan itu kayak tsunami. Kenapa jumlah air yang cair lebih banyak jadinya mengisi lautan dan kemungkinan besar pulau-pulau akan tenggelam. Yesus akan segera datang. Secupak gandum sedina terjadi. Kalau saya renung itu saya bilang, Tuhan sudah semakin dekat. Kalau semua bumi ini air, gimana orang? Kalau dalam hitungan sekarang tuh sedina tuh 1 kali gaji. Hanya dihabisin untuk makanan. Berdoa saudara, sebelum hari dia datang kita diangkat. Iya kan? Ya. Jadi hari-hari ini saudara adalah hari yang jahat. Hari-hari di mana banyak orang menjadi begitu khawatir tentang hidupnya. Tapi saudara nggak perlu khawatir, karena Tuhan sudah bilang itu harus terjadi. Janganlah kamu takut akan semua itu, kata firman Tuhan. Ditutup ya, ya benar ya, iman ya. Tapi berjaga-jagalah, waspadalah. Jangan padam roh kita. Terus bersekutu dengan Tuhan. Terus bergaul dengan Tuhan saudara. Supaya apa yang jahat itu kita luput daripadanya. Amin ya, amin. Bersekutu dengan Tuhan selama masih ada kesempatan. Cari dia selama dia masih berkenan untuk ditemui oleh kita. Ya, Tuhan bilang, marilah hari-hari terakhir ini saudara, di mana Tuhan bilang bahwa dia akan datang kembali dan tanda-tandanya sedang terjadi secara luar biasa. Di Indonesia juga ada gempa kembar itu saya lupa di daerah mana. Dan itu gempa di Indonesia pun itu luar biasa banyak. Kalau saya nggak salah dengar itu di Sumatera, terutama Sumatera secara keseluruhan. Itu di Samosir aja nih, ada ya YouTuber itu bilang orang tuanya tinggal di Samosir. Itu dalam sehari aja gempa itu bisa sampai 4 kali. Sebenarnya apalagi yang dibaca sama BMKG ya, itu lebih ada lagi gempa yang nggak dirasain orang. Tapi sedang terjadi. Ngebayangin nggak kalau saudara punya gigi goyang, halo, giginya goyang, terus digoyang-goyang terus sama kita, yang terjadi apa? Copot nggak? Copot nggak? Copot nggak? Copot ya, makin sering digoyang-goyang makin kencang goyangannya apa? Cepet copot nggak? Cepet copot. Kalau nggak terjadi retakan gigi kita, betul ya? Ngebayangin nggak bumi kita kalau digoncang-goncang terus? Tanah dari basah, kering, digoyang. Makanya terjadi apa? Tanah longsor, betul ya? Terus tiba-tiba sinkhole, lubang besar. Kenapa? Karena mungkin ada ruang kosong di bawah digoyang terus masuk. Dan itu sedang terjadi di
seluruh dunia. Topan yang lebih besar, angin puting beliung tuh kalau ngikutin ya. Salah satu yang saya dulu ikutin dari lagi orang begitu gencar-gencarnya tentang pemanasan global. Dibilang salah satu tandanya adalah kita akan ngalamin topan yang sangat dahsyat dan jumlahnya sangat banyak dan sering. Dan sekarang itu sampai bosan kalau ngedengerin topan. Di Indonesia aja yang dulu jarang kita dengerin topan yang serem ya, paling angin puting beliung biasa aja. Ini sekarang bisa dalam 1 tahun nih, belum 1 tahun sih, beberapa bulan tuh yang kemarin 2021. Itu dari topan 1 ganti ke topan 2, jenisnya lain, namanya lain. Baru belum lagi ganti lagi topan yang lain, betul ya? Dan skalanya semakin lama semakin besar. Walaupun dikasih nama gitu. Intinya itu bukannya iya karena ada peralihan angin ini ketemu dengan angin ini, udara ini ketemu dengan udara ini. Alasannya sebenarnya bukan itu. Kenapa bisa jadi sering terjadi? Kenapa topannya besar? Karena pemanasan global dan karena memang semuanya harus terjadi. Tuhan Yesus akan segera datang. Betul ya? Orang semuanya, saudaraku, bekerjalah, berusahalah untuk berhasil dalam pekerjaanmu. Jangan karena berpikir tentang akhir zaman, saudara, udahlah nggak usah punya mimpi. Mimpilah, karena kita nggak pernah tahu Tuhan Yesus datang kapan. Tapi di tengah mimpimu, di tengah usahamu, di tengah kerjamu, andalkanlah Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Supaya kalau hari itu datang, nama kita dipanggil, kita ada. Amin, saudara. Ya. Bukannya berarti ayat ini, pembicaraan firman Tuhan ini untuk membuat saudara takut. Tapi firman Tuhan ini untuk menyadarkan saya dan saudara semua bahwa memang Tuhan itu ngomong, itu tidak pernah berdusta. Tuhan berjanji, itu pasti digenapi. Dan dia sudah mengatakannya dan itu sedang berlangsung penggenapannya. Itu membuktikan bahwa dia hidup dan firman Tuhan tidak berdusta, betul ya? Dan bahwa dia menyertai kita, iya dia menyertai kita. Karena waktu Tuhan datang pun dia bilang, ya, kalau pada waktu kedatanganku ada 2 orang di ladang. Mereka lagi ngapain di ladang? Tidur? Lagi doa syafat? Enggak kan? Lagi ngapain? Lagi kerja. 1 orang diangkat, 1 orang. Intinya apa? Ada orang benar, ada orang yang tidak benar. Ada orang yang bersekutu dengan Tuhan dan yang tidak bersekutu dengan Tuhan. 1 diangkat, 1 tinggal. Ada orang di tempat tidur, ada yang lagi tidur ya. 1 diangkat, 1. Intinya begini, bahwa pada masa itu bukannya berarti saudara harus sekarang ini, udahlah percuma, ngapain kerja, gitu ya. Siapa yang tahu tahunnya kapan kan gitu ya. Tapi intinya sekarang lagi masih dikasih kesempatan kerjalah. Masih kasih kesempatan mimpi untuk meraih sesuatu, raihlah gitu. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, tapi berjalanlah dengan Tuhan. Supaya waktu saudara lagi tidur, saudara adalah bagian dari orang yang diangkat. Betul ya? Waktu saudara sedang kerja, lagi banting tulang, pakai istilah dunia ini, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saudara diangkat oleh Tuhan. Amin. Lagi bawa mobil, diangkat oleh Tuhan. Serem nggak lagi naik bawa pesawat, pilotnya diangkat ya, gitu. Semuanya pada mati, tapi bukan diangkat nanti, dengan pilot yang diangkat. Intinya saudaraku hari-hari ini, tetaplah lakukan pekerjaanmu dengan baik. Tapi berwaspadalah, jaga-jagalah. Kapanpun Tuhan panggil, nama kita ada. Amin. Amin. Itu yang paling penting. Gak ada pilihan lain. Pergi dan beritakanlah Injil, supaya Injil kerajaan itu diberitakan di seluruh dunia, dan barulah tiba kesudahan kehadiran. Mari kita bangkit. Bapa di surga, ajarilah kami pada hari-hari terakhir ini, di mana kami mendengar kabar yang menggemparkan di sana situ. Kami mendengar hal-hal yang menakutkan sedang berlangsung. Kami juga mendengar bahwa penganiayaan yang sedang terjadi secara luar biasa di masa-masa hidup kami, melebihi pada tahun-tahun terdahulu ketika Injil diberitakan. Ada begitu banyak orang percaya di seluruh dunia yang mengalami aniaya. Tuhan, kami tahu bahwa kesudahan segala sesuatunya sudah semakin dekat. Ajari kami setia Tuhan.
Di tengah kami sedang berusaha meraih mimpi-mimpi kami, harapan-harapan kami, ketika kami sedang merintis karir kami, ketika kami sedang merintis pekerjaan kami, Tuhan, biarlah Engkau mendapati kami setia, Engkau mendapati kami teguh berdiri, berjalan di dalam terang dan kebenaran, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Karena Tuhan, kami tahu bahwa ketika kami nanti dipanggil oleh Tuhan, kami semua akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami lakukan selama kami hidup. Biarlah kami kedapatan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada kami, sabarlah engkau hai hambaku yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Kiranya ini yang menjadi perkataan yang ditujukan Tuhan bagi kami. Roh Kudus, mampukan kami Tuhan sidang jemaatku yang ada di sini maupun di rumah untuk tetap teguh dan tetap teguh di dalam Tuhan. Roh kami menyala-nyala bagi Tuhan. Kami terus bersekutu dengan Tuhan supaya waktu kami dipanggil, kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kesudahan segala sesuatu. Biarlah Bapa, firman yang kami dengar ini tidak akan berlalu begitu saja, tapi tinggal dalam hati kami, menguasai seluruh hidup kami, mempengaruhi jalan hidup kami, supaya kami terus menjadi orang Kristen yang menyala-nyala bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, Kau juga sertai, Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau pimpin Tuhan dalam kehidupannya Tuhan bersama keluarganya ya Bapa. Kau juga berkati pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Kau berkati persembahan kami, agar berguna bagi pekerjaan-Mu di gereja kami ini ya Bapa. Kami percaya Kau akan memberkati kehidupan kami, memberkati pekerjaan kami Tuhan, memberkati usaha kami, memberkati sekolah dan kuliah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh memberikan persembahan kami ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan satu pujian seperti bermimpi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, kalau pada hari ini kami sungguh bersuka cita, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kepada kami untuk kami tetap selalu bersiap-siap siaga Bapa untuk perhatikan kehadiran-Mu di bumi ini ya Bapa. Bapa, ingatkan selalu kepada kami percaya Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami dan selalu mengingatkan kepada kami agar kami tidak menjadi yang terkebelakang ya Bapa. Bapa di surga, itulah kerinduan kami Tuhan, kerinduan anak-anak-Mu Tuhan, di mana kami boleh berkumpul di dunia ini dan kami juga boleh berkumpul di rumah-Mu ya Bapa yang telah Kau sediakan untuk kami semua. Bapa di surga, pada siang hari yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi Shalom-Mu untuk dunia ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan Shalom-Mu turun di perbatasan Israel dengan Palestina ya Bapa, agar orang-orang yang tidak berkepentingan Tuhan, yang tidak mengerti Tuhan, tidak akan mati dengan sia-sia ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, berkati Israel, berkati juga Palestina, dan biarlah Tuhan Engkau mengetahui siapa yang salah dan siapa yang patut dihukum ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Tuhan bagi negara-negara yang masih menghadapi virus corona ya Bapa. Kami berdoa bagi India, kami berdoa bagi Brasil, bagi negara-negara yang masih banyak sekali bercokol virus ini di negara mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau mau kirimkan jalan keluar bagi mereka untuk menyelesaikan permasalahan ini ya Bapa, sehingga anak-anak Tuhan tidak boleh berkurang karena virus ini ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, berkati para medis, berkati juga para penemu-penemu untuk menyelesaikan permasalahan ini ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kami serahkan semua permasalahan di dunia ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena Engkau yang merancang dunia ini, Engkau yang mengetahui apa yang baik untuk dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi Indonesia Tuhan. Indonesia juga goncang Tuhan karena adanya perang di perbatasan Israel dan Palestina. Banyak saudara-saudara kami yang tidak mengetahui permasalahan tapi ikut-ikutan Tuhan untuk mengutuk ya Bapa. Ajarlah kami semua Tuhan untuk tetap tenang untuk menghadapi permasalahan ini ya Bapa. Dan biarlah Engkau mau mengirimkan orang-orang yang dapat memberi pengertian kepada saudara-saudara kekasih kami yang tidak mengerti ya Bapa, agar mereka boleh menarik akan kutuk-kutuk mereka dan menggantikannya dengan berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kami mau serahkan akan keberadaan negara-negara di bumi ini dalam tangan-Mu, juga negara kami. Berkati negara kami Tuhan, berkati agar negara kami juga boleh jadi negara yang baik untuk anak-anak-Mu ya Bapa, untuk diam di tempat ini ya Bapa. Berkati pemerintahan kami Tuhan, agar pemerintahan kami boleh berlaku adil bagi anak-anak-Mu dan bagi semua rakyat di Indonesia ini ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu semua yang ada di bumi ini. Kiranya Engkau menyertai anak-anak-Mu, Engkau mau bungkus anak-anak-Mu Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapa, agar dimanapun anak-anak-Mu berada, mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang yang ada di sekitar mereka ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kami juga mau menyerahkan kota Depok ini ke dalam tangan-Mu di mana kami tinggal ya Bapa. Biarlah kota Depok ini menjadi kota yang damai, kota yang aman bagi kami semua ya Bapa. Berkati pemerintahan Tuhan, agar pemerintahan ini juga boleh menunjang akan setiap perekonomian akan rakyatnya yang berada di kota Depok ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan biarlah Tuhan Kau mau mencukupi setiap kebutuhan hamba-hamba-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera kepada hamba-hamba-Mu dan keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan gereja-gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang kepala gereja, Engkau juga akan mencukupi setiap kebutuhan gereja-gereja-Mu Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan kami mau menyerahkan gereja GSDA Aras. Terima kasih Tuhan untuk setiap keputusan yang kami dapatkan untuk melanjutkan kami berada tetap di tempat ini ya Bapa. Kami selalu Tuhan, kami
bukanlah keputusan kami, tapi Engkau turut campur untuk memutuskannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu tetap sejahtera, tetap mendiami rumah-Mu yang Kau sediakan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kami juga menyerahkan akan jemaat-Mu BSD Arasi ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau mengetahui apa yang menjadi permasalahan mereka yang mereka hadapi Tuhan. Khususnya pada saat ini kami bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit, yang terpapar akan virus corona. Kami mau menyerahkan Esther, Ripka, juga Michelle, Ola dan Kensi. Kami mau menyerahkan juga Tuhan Yesus, Oma dari Kensi, dan juga kakak dari Ibu Fir. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kami percaya Tuhan Kau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kau selalu ada untuk mereka. Kau memberikan kekuatan kepada mereka, dan Kau akan memulihkan mereka yang hilang. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami pasti percaya mereka akan pulang ke rumah dengan sehat ya Bapa di surga. Bapa, terima kasih Tuhan untuk campur tangan-Mu yang indah dalam setiap perobatan yang mereka hadapi ya Bapa. Bapa di surga, kami juga tidak mengetahui beberapa dari jemaat kami mungkin ada yang sakit Tuhan, Tuhan rawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau mereka dalam menghadapi permasalahan persoalan yang besar, Tuhan bukakan jalan bagi mereka ya Bapa, agar mereka betul-betul boleh merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam tangan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengasihi kami, yang memperhatikan kami. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan jemaat. Kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan-Nya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, menuntun langkah kita sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali.